Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Epi. Gimana kabarnya semua? Selamat malam. Kebetulan ini hari Senin, malam Selasa. Dan alhamdulillah Epi udah mandi, udah sholat maghrib. Dan di sini Epi mau cerita ke masa lalu sebelum Epi memutuskan untuk kerja di Hong Kong. Gimana pertama Epi awal beradaptasi di negara Hong Kong bersama majikan yang pertama. Tapi sebelum itu ikutin Epi ke dapur dulu yuk. Epi mau nyiapin makan malam Epi karena kebetulan Epi nggak masak nasi. Masak nasi tadi cuma untuk kungkung bobo saja, dan aku hari ini mau makan mie dicampur apa saja. Yuk kita ikutin videonya. Sebelum lanjut kita masak dulu ya guys untuk makan malam ini. Sebelum aku lanjut cerita pertama aku sampai memutuskan untuk ke Hong Kong. Jadi ini udah ada bawang daunnya, dan ini aku pakai kacang panjang dua lenjer. Bahasa Indonesia nya 2 lenjer ya. Susah banget bahasa Indonesia. Panjang gitu, 2 lenjer bahasa Sundanya. Jadi aku ceritanya ini aku masak mie karena tidak ada nasi. Sebenarnya aku udah stop mie karena bau kan, takutnya gara-gara mie juga yang bikin aku gini makan mie. Jadi tapi malam ini aku tidak ada males masak gitu, masak yang praktis aja. Jadi ini ceritanya kacang panjang. Aku mau masak mie tuh. Kacang panjang sama daun bawang aku udah iris-iris. Ini airnya kan udah masak. Jadi mie-nya aku kremes-kremes dulu ya. Iya. Kayak gini. Biasanya kan mie biasa. Aku masak dulu mie-nya. Sambil tunggu mie masak, kita buka bumbunya ya. Jadi ini bumbunya aku udah kasih masuk, jadi aku pakai telur 2 ya. Jadi telurnya 2. Lanjut kita lihat mie-nya ya. Kita lihat mie-nya sudah belum. Oh, ini mie-nya udah lembek tuh, udah lembek. Jadi kita matikan api, kita angkat. Mie-nya aku udah tiriskan tuh. Jadi aku masukin ya. Kita aduk-aduk. Ini apa namanya? Pos-pos. Aku biasanya kasih tepung terigu sedikit. Aku pakai tepung terigu sedikit aja ya. Sedikit aja. Sedikit aja yang penting. Siap goreng. Ini minyaknya udah masak, kita masukin. Kemudian ini sayurnya aku pakai kacang panjang sama ini
Ada keplonya. Aku nggak kasih lombok, tapi tetap ada dari sari-sari bumbu Indominya. Ini kebetulan pakai Indomie goreng, tapi masih ada pedis-pedisnya. Alhamdulillah, tapi makannya dikit aja. Dan ini bisa dipakai sarapan besok pagi. Tapi minum dulu ya. Jadi vlognya malam setelah Epi mandi. Kebetulan di sini Epi
yang masih selamat, ada yang luka kaki, mungkin kayaknya banyak yang cedera walaupun aku 3 bulan, jadi akhirnya umur 3 bulan aku terbang. Jadi pas aku jaga setelah dia umur 3 bulan. Jadi singkat cerita ya, aku di tempat kerja itu pertama memang asli bahasa tidak tahu Inggrisnya, aduh buruk, bukan buruk lagi, nggak tahu. Terus kantonisnya juga memang aduh buruk juga, tapi modal nekat nih ke Hong Kong itu, modal nekat. Jadi seorang Epi Karwat itu ke Hong Kong itu modal nekat gitu. Jadi alhamdulillah aku bisa terbang ke Hong Kong dengan berjalannya waktu. Aku terbang, kebetulan penerbangan aku itu hari ada teman 4 orang, satu agent, dan teman itu dari Ponorogo. Dan si teman ini yang bertahan di Indonesia, yang bertahan di Hong Kong itu cuma 2, yang lainnya udah ada di Indonesia. Aku nggak tahu problemnya apa, memang dia mungkin mau mencoba atau bagaimana, aku nggak tahu, karena aku putus komunikasi sama teman yang lainnya karena memang aku jarang libur gitu. Karena aku memang pas di sini di pendesaan memang jarang libur, di pertama juga memang jarang libur, yang kedua juga jarang libur. Yang aku selama di sini terbang tahun 2019 itu
di majikan pertama aku cuma bertahan 1 tahun 6 bulan. Aku notice mereka dengan alasan aku pulang Indonesia, dan memang aku terus terang aku tidak pulang Indonesia. Aku sebelum notice majikan, aku dapat majikan di sini yang sekarang aku jaga. Alhamdulillah semua apa yang aku doakan semua terkabul. Dengan keinginan aku pindah majikan itu, apa alasannya, semua terkabul alhamdulillah di sini. Jadi singkat cerita itu, di majikan yang pertama itu sebenarnya baik, awalnya baik, cuma mungkin dari akunya juga kurang berbahasa, dari dianya juga mungkin punya problema rumah tangganya, saya tidak tahu. Akhirnya aku tidak nyaman di tempat kerja. Akhirnya aku notice, sebenarnya aku kalau di Indonesia itu memang profesiku sebagai babysitter itu sayang banget sama anak-anak, dan anak yang aku jaga pun dekat udah sama aku, dan dia sudah tidak mau sama orang tuanya, sudah dekat sama aku. Cuman di sana itu dia tidak mau publikasikan, jadi privat. Jadi setiap aku foto pun nggak boleh, jadi pegang HP pun, jadi kan kita juga harus ngikuti privatnya majikan, jadi tidak boleh. Jadi aku privat. Kalau di sini aku memang bikin YouTube itu, sebelum bikin YouTube, sebelum aku publikasikan keseharian aku di sini, memang aku minta izin sama anaknya majikan yang namanya Kuma, yang jemput aku itu hari yang interview aku itu, boleh ndak aku memvideokan di sekitar rumah, sekitar kegiatan aku sama Kuma. Kuma bilang boleh gitu, yang penting kan tidak mengganggu aktivitas kerja, yang penting jaga bobok kungkung baik gitu. Alhamdulillah. Cuman di sini privatnya kungkung itu tidak suka kalau tempat paisan atau tempat sembayangnya itu terkena tervideokan. Walaupun jangankan saya, anaknya saja kalau misalkan foto tidak boleh menghadap ke tempat sembayang. Jadi aku juga harus menghargai gitu. Jadi apa yang memang privat dari majikan, jadi begitu. Biasa aku juga sempat video dapat sebentar gitu, tapi kan udah ditahu itu sama si Kungkung. Tapi kalau Kungkung tahu itu dia tidak suka gitu. Aku tidak tahu, kalau orang lain kan biasa ada no problem gitu. Kalau Kungkung tidak boleh, karena memang orang tua zaman dulu banyak pantangannya lah kalau dibilang orang sini. Jadi alhamdulillah kita itu di negara Hong Kong itu nomor satunya niat. Kalau kita tidak niat kerja ke negara Hong Kong itu tidak bakal bertahan. Tapi kalau kita sudah niat kerja ke negara Hong Kong, bismillah bakal bertahan. Apapun rintangannya kita bakal lalui. Pasti ada jalan keluarnya. Walaupun kita kayak saya kita punya pendirian sendiri, dan kita juga tidak bisa juga dikekang sama majikan. Kalau memang kita merasa tidak nyaman, kita juga boleh berontak gitu sama majikan. Walaupun kita kekurangan bahasa, jangan sampai kita kekurangan bahasa ditindas majikan, ikut-ikut aja, iya aja. Jangan, karena majikan Hong Kong juga tidak bisa dikasih begitu, harus kita tegas juga. Jadi begitu. Itu yang pengalaman dari aku pribadi. Dan buat teman-teman yang sudah X saja, itu tidak selamanya rezekinya dia bagus, tidak selamanya dia di tempat kerja lancar, tidak selamanya. Jadi tergantung juga dari rezeki kita gitu. Jadi kita itu niat ke Hong Kong itu nomor satunya niat kerja gitu. Kalau kita niat cuma setengah-setengah atau cuma 50% itu bakal nanti berakhirnya yang tidak baik gitu buat kita. Karena kebanyakan yang seperjuangan aku di PT itu akhirnya pulang gitu ke Indonesia, karena memang dia tidak bisa bertahan. Karena kita juga kerja, dimanapun kita kerja di tempat majikan, kalau kita baru masuk ke tempat majikan yang baru, kita perlu beradaptasi. Beradaptasi itu tidak cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan.
beradaptasi itu lama. Beradaptasi ya kalau kita memang orangnya humoris gitu. Kayak saya di sini, aku karena sudah keduanya bos di sini, jadi aku pas kerja di sini adaptasinya cuma gimana caranya bahasa. Tapi kalau beradaptasi sama majikan itu aku sudah biasa, karena yang penting nomor satu itu pekerjaan sebenarnya. Kalau orang Hongkong sopan, jujur gitu. Kalau kita bahasa itu sebenarnya nomor dua, tapi banyak juga majikan faktor bahasa juga yang bikin majikan banyak interminate para cece gitu. Ada juga separuh gitu. Kita itu setidaknya ya, kalau kita tidak tahu bahasa, setidaknya kita tahu kerja lah gitu. Baik kerja, sopan sama majikan, dan jujur. Majikan Hongkong itu sama sebenarnya dengan majikan Indonesia yang aku pengalaman di Cina. Kejujuran itu nomor satu juga di Cina. Jadi jujur nomor satu. Jangankan orang tua, kita jaga orang tua pribadi kita saja, kalau satu rumah, aduh suka berantem gitu. Jadi alhamdulillah bersyukurnya Epi bisa sholat gitu, karena memang Epi memutuskan untuk meninggalkan tempat kerja yang dulu itu, mau mendapatkan majikan yang mengerti tentang agama aku. Nomor satunya bisa sholat, nomor dua puasa. Karena pikiran aku kayak terganjal gitu, nggak bisa tenang setiap hari. Aku cari uang setiap hari, sedangkan ibadah aku tinggalkan. Sedangkan kita melaksanakan ibadah cuma sisakan waktu berapa menit aja untuk beribadah, masa tidak bisa gitu. Di situ aku memutuskan untuk meninggalkan majikan yang dulu. Jujur ya, majikan yang dulu larang aku sholat, larang aku puasa, jadi larang aku berhijab, larang kecuali aku libur gitu, dilarang semuanya. Memang dari majikan gitu yang larang. Jadi di situ aku berat. Kita memang niatnya ke Hongkong itu mau kerja, tapi kalau sampai aku meninggalkan yang 5 waktu itu rasanya berat, karena mungkin sudah terbiasa aku di Indonesia, terus aku tinggalkan. Kayaknya hidup aku itu kayak tidak tenang, dibayang-bayangi terus setiap hari.
Akhirnya aku memutuskan untuk notis majikan dan berdoa. Itu bukan hal mudah untuk memutuskan uh, kontrak kerja dengan majikan pertama, itu bukan hal mudah. 3 bulan aku untuk memutuskan kontrak dengan majikan pertama itu butuh waktu 3 bulan untuk memutuskan. Dan di situ pun aku tidak sembarang untuk mencari majikan lagi. Aku bertahap mencari majikan itu. Aku mencari selama 3 bulan, mencari majikan yang terbaik, supaya karena reputasinya akan buruk kalau aku sampai dapat majikan lagi yang aku tidak cocok, karena aku masih non gitu. Sedangkan yang kontrak pertama aku udah finish, kalau kontrak kedua sampai aku udah finish, reputasi aku jelek di imigrasi dan akhirnya nanti aku didepak ke Indonesia gitu loh. Jadi akhirnya aku mencari majikan itu dengan tidak tergusu-gusu, mencari majikan baru itu. Ada beberapa majikan interview langsung, ada yang interview lewat telepon, ada interview langsung ke rumahnya. Semua majikan yang interview aku mau ngambil aku, tapi akunya yang nggak mau. Tapi aku nggak langsung bilang nggak mau waktu itu, cuma aku bilang lam hasin, aku bilang aku pikir-pikir dulu, saya bilang gitu, karena takutnya tersinggung gitu. Semua yang majikan yang interview aku semuanya deal mau tanda tangan kontrak sama aku. 4 orang, kelima dengan yang ini yang tempat majikan. Tapi aku mikir, wah hati aku tidak tenang, kalau aku sampai nerima ini gimana. Ini kan butuh waktu 2 tahun untuk finish kontrak, bukan waktu yang mudah, yang cepat 2 tahun gitu. Jadi aku harus benar-benar memutuskan cari majikan itu yang benar-benar dengan hati nurani saya sendiri gitu, supaya aku betah untuk selamanya kerja, kalau bila perlu untuk beberapa kontrak gitu. Akhirnya alhamdulillah aku interview lewat telepon aja sama Kuma itu, hari Kuma pas di depannya ada Bobo. Aku nggak tahu di rumah mana, kayaknya di rumah sini. Cuma 5 menit interview kok majikan langsung mau tanda tangan kontrak. Aku udah bilang di situ, aku kurang bahasa, is okay kamu mandai, dia bilang no problem, yang penting kamu kerja baik gitu. Kamu pernah maaf ya, kamu pernah ndak di Hong Kong jaga manula? Aku jujur, aku ndak pernah jaga manula di Hong Kong, tapi di Indonesia aku memang pernah jaga manula bobo atau nenek, opo kalau bahasa Makassarnya opo, karena dia orang Palopo. Aku jaga, kebetulan orang tuanya dokter, mertuanya dokter spesialis bedah jantung di rumah sakit ternama di Makassar, dan istrinya dia dokter gigi. Alhamdulillah juga baik seperti keluarga, malahan dia mau ngambil anak aku, tapi aku tidak mau karena hati aku juga, aku kerja anak aku juga ikut kan, gimana gitu, pasti nantinya nggak tenang. Alhamdulillah aku akhirnya keluar dari rumah majikan yang dulu 1 bulan disuruh dapat majikan dengan banyak problem, dengan majikan yang kurang suka aku keluar, tapi aku tetap memutuskan keluar karena pikirannya dia aku pulang ke Indonesia. Nah, aku udah pulang sampai saat ini aku belum pernah ketemu sama majikan yang pertama karena memang jarang libur gitu. Akhirnya aku boarding, aku tidak mau boarding di agent, aku boarding di kos-kosan. Alhamdulillah, ya Allah Tuhan, memang Tuhan maha adil ya. Aku boarding di kos-kosan 2 minggu, aku bayar kos-kosan 1 bulan, tapi boarding aku 2 minggu. Turunlah bisa, padahal waktu itu susah untuk turun bisa gitu, susah untuk turun bisa. Akhirnya turun bisa. Teman yang boarding sama aku di kos-kosan ada yang 4 bulan 3 bulan gak turun bisa, sampai biasa sedih. Saya bilang banyak berdoa, saya bilang gitu, mungkin ada kendala lain, pokoknya banyak berdoa. Sampai aku bingung, belum 2 minggu pun aku bingung ini gimana. Takutnya aku mikirnya keuangan sudah menipis, sedangkan di kos-kosan harus beli makan sendiri gitu.
aku akhirnya memutuskan untuk part time di orang Pakistan India, part time di uh, Jordan. Sampai saat ini part timeku enggak dibayar, diambil sama caloknya, tapi itu enggak apa-apa, aku ikhlaskan aja. Itu baik. Aku part time di orang Pakistan India, dikiranya dia aku mau terus kerja di situ, terus aku part time baru 3 hari turun visa lah gitu. Akhirnya aku besoknya ndak pergi, aku WhatsApp mereka aku ndak kerja lagi karena turun visa, aku sudah mau masuk di majikan baru. Dia ndak mau, dia maunya aku datang, dan gaji pun dia ndak ambil, dan aku ndak ada waktu untuk ketemu sama dia. Gaji pun dia ndak bayar dengan alasan mau ketemu sama aku. Dan ternyata dia maunya ngambil, dia kan ndak tahu job kerja. Kalau mau ambil pembantu itu harusnya kan dia ambil ke agent gitu, tanda tangan kontrak. Kalau dia enggak, dikiranya aku itu mau seterusnya kerja, dia mau katanya ambil turunkan visa. Ya enggak bisa lah, aku udah turun visa gitu loh. Dan ternyata dia cocok sama aku, dan anak yang yang saya jaga part time itu dia udah dekat sama aku gitu. Dan ini pun si majikan laki-laki, majikan perempuan, dan keluarganya semua kan, kalau orang Pakistan kalau setiap hari datang ke rumah itu, jadi semuanya suka sama aku dan pingin aku lanjut kontrak di situ. Sedangkan aku udah bilang aku udah turun visa, dan aku ini di sini cuma part time, aku ndak kerja seterusnya, aku cuma part time. Aku bilang kok ndak ngerti ini majikan, maunya aku kerja seterusnya. Ya udah, jadi akhirnya aku chat terus sama dia. Nantilah kalau aku libur, aku bilang begitu, nanti saya ambil gaji, atau itu gaji part timeku kasihkan saja sama calonnya itu yang bawa aku ke sana. Akhirnya dia ngasih ke calonnya itu, dia nggak ngasih sampai sekarang, tapi aku udah ikhlaskan. Baik banget juga itu yang orang Pakistan, tapi dia berbahasanya di sana berbahasa Inggris gitu, sedangkan aku masih speak Inggrisnya masih mengerti, tapi susah untuk mengucapkan. Kalau ngerti dikit-dikit gitu, jadi dia pakai bahasa Inggris. Jadi baik banget itu yang dulu juga, yang part timeku. Akhirnya singkat cerita, ini aku udah durasinya panjang ya. Akhirnya aku udah besoknya di hari Minggu aku dijemput nih. Ternyata aku harus naik bis sendiri. Aku kan dulu ke daerah Yunlong belum tahu, karena aku udah pernah libur ke daerah itu. Akhirnya aku dinaikkan bis ke daerah Yunlong. Di daerah Yunlong memang kebetulan agentku di daerah Yunlong. Agentku akhirnya Kuma yang jemput aku ke Yunlong, naik taksi dibawalah ke sini. Pas datang ke sini, Allahu Akbar, ini rumah kayak apa ya? Rumah ini kayak tidak ada penghuninya. Debu itu runtah sampai masuk, pokoknya tidak kayak rumah itu. Yang ruang yang biasa aku pakai makan itu tidak kayak ada penghuninya. Sampai aku bilang sama majikan aku, pelan-pelan ya bersihkan. Dapatlah 1 minggu aku bersihkan dengan pokoknya aku semangat untuk kerja, karena aku suka gitu membersihkan kalau kotor gitu. Dan memang di sini aku kalau udah nganggap nyaman kerja, nganggap rumahku sendiri, walaupun rumah majikan, dan majikan pun begitu, perasaan kita tuh menyatu sama majikan, kita juga kerjanya juga nyaman gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama majikan aku, minta izin bersihkan dulu ini ya, nanti kalau sudah masak aku enggak terlalu fokus ke nenek ini, sampai bisa bersih gitu di daerah yang tempat olahraga kungkung itu, olahraga itu uzubillah, kotornya minta ampun. Makanya mungkin ambil pembantu karena mungkin mau membersihkan. Alhamdulillah aku bersihkan. Anak-anaknya bilang ini sergap katanya, kuat katanya, ini kerja dan bersih semua. Salut semua anak-anaknya tuh pada datang, anak-anaknya salut, jaga bawa kungkung ya seperti orang tua sendiri. Alhamdulillah aku bilang, kalau aku kerja dimanapun aku gak pernah nganggap ini bos aku nganggap ini sebagian keluarga. Jadi akhirnya menyatu, hati aku sama mereka menyatu sampai saat ini. Alhamdulillah, aku habis kontrak tahun depan di
bulan 6, bulan 5. Jadi aku lanjut kontraknya di bulan 3 nanti. Bulan 3 aku ke agent kontrak, lanjut kontrak. Alhamdulillah berkat doanya semuanya, berkat doa keluarga, orang tua, berkat doa anak dan sekeliling. Alhamdulillah Epi di sini bisa kerja senyaman mungkin seperti di Indonesia, senyaman mungkin. Namanya kita kerja di non muslim ya, kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk mempersiapkan makanan yang non halal juga harus. Yang penting kita tidak mengonsumsi gitu. Pokoknya semuanya serba gimana, pokoknya nggak bisa aku sebenarnya, kalau aku mau ceritakan detailnya itu panjang, jadi nanti aku ada part keduanya ya. Jadi sekian video Epi cerita awal pertama Epi masuk majikan pertama dan kedua, gimana prosesnya. Itu sangat banyak menyita waktu, tapi alhamdulillah berujung dengan nyaman Epi kerja di sini, dan alhamdulillah dapat anak dan majikan yang baik, alhamdulillah. Jadi sekian video Epi, singkat cerita ya, TKW Hongkong cerita gitu. Jadi nanti ada part-partnya aku cerita di sisa Epi waktu rehatnya, daripada nggak bisa tidur juga kan, ada cerita juga bisa termotivasi buat teman-teman di luaran sana yang jadi TKW ataupun yang tidak jadi TKW, termotivasi, oh iya jadi TKW ini tidak semudah apa yang dilihat di sosmed gitu. Jadi ya begitu, terima kasih buat teman-teman semua yang udah gabung, yang udah menonton video Epi, dan bila ada salah kata dari Epi, salah perbuatan, salah ucap, mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Epi sebagai manusia biasa tidak luput, selalu bikin kesalahan. Dan buat teman-teman yang udah bergabung, jangan lupa di like, di komen. Buat teman-teman yang baru menemukan channelnya Epi Karwati, di subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk tetap mengikuti video-video Epi selanjutnya. Dan terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Dan di sini Epi bikin vlognya bukan vlog-vlog tentang keseharian, vlog-vlog di luar ataupun tentang gosip-gosip ya guys. Jadi vlog-vlog campuran. Mudah-mudahan subscriber Epi senang dengan video-video Epi yang Epi sajikan gitu. Terima kasih banyak ya. Selamat malam, selamat rehat, selamat untuk beristirahat buat teman-teman. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Epi. Bye-bye. See you next video.